Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatil Azizah yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 20 Juli 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir resmi dilantik menjadi Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia masa bakti 2022-2027. AKPSI bertujuan sebagai tempat bagi setiap daerah untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, di mana ada 3 poin penting yang harus diperhatikan dan dijaga oleh pengurus AKPSI, di antaranya kepentingan pemerintah dan negara, kepentingan investasi, serta kepentingan masyarakat. Tentunya 3 poin tersebut harus berkesinambungan dan berjalan secara seimbang. Bupati Seruyan sekaligus Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, Yul Haidir mengatakan, pihaknya akan turut andil dan terus mengawal setiap kegiatan perusahaan sawit yang berjalan di daerah masing-masing, agar target dari pemerintah pusat bisa tercapai dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam hal ini tentu pihaknya tidak dapat bergerak sendiri dan perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Yul Haidir menambahkan, setiap daerah masih banyak terdapat keluhan dari masyarakat yang perlu ditangani bersama. Di antaranya harga tandan buah segar yang turun di bawah Rp1.000 per kilogram. Dari Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit ini adalah untuk wadah kami dari daerah untuk menyampaikan aspirasi kami di daerah bisa kami sampaikan melalui asosiasi ini, dan asosiasi ini nantilah yang akan menyampaikan kepada pemerintah pusat. Jadi ada 3 pilar yang perlu kami jaga dan kita jaga semuanya. Pertama, kepentingan negara, kepentingan pemerintah. Kedua, kepentingan investasi, dan yang ketiga adalah kepentingan rakyat. Diharapkan seluruh kabupaten penghasil sawit dapat mengikuti harga TBS yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat dan harga sawit tidak lagi mengalami penurunan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan kepada pengrajin purun di Seruyan, agar kerajinan purun yang dihasilkan bisa menjadi kerajinan khas Seruyan dan dapat meningkatkan penjualan hingga keluar daerah. Pembinaan terhadap industri kecil dan menengah, khususnya para pengrajin purun, terus dilakukan. Terlebih purun menjadi salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Seruyan. Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Aster Bonawati mengatakan, pihaknya ingin terus mengembangkan purun sebagai produksi khas Kabupaten Seruyan. Pendampingan dan pembinaan akan terus dilakukan sehingga produk purun yang dihasilkan lebih maksimal, terlebih kerajinan purun secara umum dikerjakan oleh wanita yang sudah usia lanjut. Aster Bonawati menambahkan, kendala yang sering dihadapi para pengrajin purun yaitu terkait dengan pemasaran. Untuk itu pihaknya ingin mengatasi permasalahan tersebut agar kedepannya penjualan produksi purun bisa lebih luas. Salah satu solusi yang diberikan yakni memfasilitasi para pengrajin purun baik secara online ataupun offline. Potensi yang ada di Seruyan yang sangat banyak dan bagus. Kemudian kerajinan purun ini sudah dikelola atau sudah diproduksi oleh pengrajin-pengrajin secara turun-temurun menurut informasi yang kami dapatkan dari Bapak Kepala Desa, sehingga kami mempunyai semacam keinginan untuk terus mengembangkan purun ini sebagai produksi khas dari Seruyan, Kabupaten Seruyan, dan kami juga ingin terus mendampingi dan membina sehingga produk purun yang dihasilkan oleh para pengrajin ini yang notabene ini kebanyakan didominasi oleh wanita ya. Di samping itu, pemasaran secara online sendiri sudah banyak digunakan oleh pedagang termasuk para pengrajin purun.
Tentu pihaknya juga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membantu memasarkan produk purun khas Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi Bupati Seruyan Yul Haidir yang terpilih sebagai Ketua AKPSI Masa Bakti 2022-2027. Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia Masa Bakti 2022-2027 telah resmi dilantik, di mana dalam kepengurusan tersebut Bupati Seruyan terpilih sebagai Ketua Umum. Tentunya hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri dan dapat menjadi wadah untuk Seruyan dikenal secara luas. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, kepemimpinan Bupati Seruyan sebagai Ketua AKPSI mampu merangkul daerah penghasil sawit menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena Bupati dapat terlibat langsung di lapangan dan terus mengawal aktivitas perusahaan. Menurutnya, untuk perusahaan sawit yang berinvestasi di daerah ini masih terdapat sejumlah permasalahan. Di antaranya harga tandan buah segar kelapa sawit yang belum stabil dan sempat berada di bawah angka Rp1.000 per kilogramnya. Bupati kita Seruyan Bapak Yul Haidir sebagai Ketua Asosiasi Penghasil Sawit Kabupaten seluruh Indonesia, kita sangat apresiasi sekali. Intinya mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan beliau menjadi ketua itu, artinya daerah-daerah yang memang penghasil sawit itu khusus Kabupaten Seruyan itu ada tersendiri nanti manfaatnya untuk masyarakat kita. Terus tambah lagi nanti kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dengan adanya itu, karena beliau lebih tahu, karena beliau orang sini, orang lapangan, termasuk juga terlibat juga itu Bupati Sukamara, alhamdulillah juga Bupati Ogan Komering Hilir itu termasuk juga di dalam pengurusan KSB. Dan nanti beliau-beliau itu nanti bisa membawa daerah-daerah penghasil sawit itu bisa lebih bermanfaat, masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Diharapkan ke depannya harga tandan buah segar kembali stabil dan minimal sesuai kesepakatan di harga Rp1.600 per kilogram, agar pendapatan para petani khususnya sawit tidak menurun dan dapat membantu perekonomian sehari-hari. Tim Liputan Seruyan TV. Pada rapat paripurna kelima yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, 4 fraksi DPRD menyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakadua Muhammad Aswin, turut hadir anggota DPRD dan perwakilan unsur Forkopimda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dari 4 fraksi yang membacakan pemandangan umum DPRD menyatakan dapat menerima dan menindaklanjuti Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Yang pertama, Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan oleh Hadi Nur. Kedua, Golongan Karya yang dibacakan oleh Harsandi. Ketiga, Nasional Demokrat yang dibacakan oleh Salidin. Dan yang keempat, Keadilan Demokrasi Bangsa Ampera yang dibacakan oleh Bejo Rianto. Ketua DPRD menambahkan, pada paripurna tersebut ada 1 fraksi yang tidak datang atau tidak menghadiri, yakni Gerindra. Dan sesuai dengan kesepakatan serta tata tertib DPRD, bagi fraksi yang tidak hadir dianggap dapat menerima dan ikut menindaklanjuti. Sehingga secara keseluruhan 5 fraksi DPRD dinyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD tersebut. Diharapkan proses pembahasan Raperda tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 dapat segera disahkan menjadi Raperda Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Harga bawang merah di pasar sayur dan ikan Kuala Pembuang mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, di mana untuk saat ini harga bawang merah berkisar di angka Rp70.000 per kilogramnya. Bahan pokok menjadi komoditas yang sering dibeli ibu rumah tangga untuk memenuhi keperluan dapur, di mana setiap masakan memerlukan bumbu dan rempah-rempah sebagai pelengkap masakan, salah satunya bawang merah. Pedagang bahan pokok pasar sayur dan ikan Kuala Pembuang, Herlina mengatakan,
Saat ini untuk harga bawang merah yang dijual berkisar di angka Rp70.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga bawang merah hanya berkisar Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dikarenakan stok bawang merah yang terbatas dan banyak petani yang gagal panen. Herlina menambahkan, naiknya harga bawang merah membuat masyarakat mengurangi jumlah belanjaan. Di saat harga masih normal, masyarakat membeli sebanyak setengah sampai 1 kilogram. Namun saat terjadi kenaikan, harga pembelian masyarakat menurun menjadi 1/4 kilogram. Lebaran ini Untuk sementara bawang merah. bawang merah. Kalau yang lainnya tidak mahal lah. Kalau yang lainnya masih harga dulu aja. Oh, di samping uang itu kan. Harga dulu jalan. Ada juga kenaikan, tapi kan untuk sementara ini bawang merah Jepang. Itu berapa harganya sih? Kami menjak 70 sekilo. 70. Kalau dari yang harga lawas itu berapa? Lawas 60, 55. Kemarin tuh 60, ini langsung 70. Untuk kenaikan harga bawang merah sendiri sudah terjadi selama sepekan hari terakhir. Pihaknya berharap agar harga bawang merah dapat kembali stabil dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan lagi. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir pastikan pungutan sebesar Rp25 per kilogram hanya berlaku bagi PBS kelapa sawit. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak ekspor CPO. AKPSI meminta pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada kabupaten penghasil sawit untuk memungut retribusi produksi tandan buah segar minimal Rp25 per kilogram, di mana pungutan tidak dibebankan kepada para petani ataupun pekebun swasta, melainkan hanya diberlakukan bagi perusahaan besar swasta kelapa sawit di daerah masing-masing. Bupati Seruyan sekaligus Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, Yul Haidir mengatakan, pungutan Rp25 per kilogram dari tandan buah segar sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang dana bagi hasil pusat dan daerah. Bupati menambahkan, pendapatan dari kelapa sawit agar diberikan dalam bentuk dana bagi hasil khusus, dikarenakan selama ini hanya diberikan dalam bentuk dana alokasi umum. Terlebih pihaknya sebagai penghasil sawit menginginkan ada perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Satunya adalah kami meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan kewenangan kepada kami sebagai Kabupaten Penghasil Sawit seluruh Indonesia agar diberi kewenangan untuk memungut Rp25 per kilogram. Dan itu bukan kita pungut dari buah petani, petani swadaya, pekebun swadaya, bukan. Tapi kita pungut dari perusahaan besar kelapa sawit, dari kebun inti perusahaan besar kelapa sawit yang ada di Seruyan maupun ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi jangan salah persepsi. Ini dianggap kita memungut dari petani, tidak. Dan itu gunanya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan. Diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan tersebut kepada seluruh kabupaten penghasil sawit dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak ekspor CPO. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.